Rian adalah seorang buruh pabrik yang setiap hari bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Meskipun ia telah berusaha sekuat tenaga, penghasilannya yang pas-pasan seringkali tak cukup untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Beban materi, tekanan mental akibat rutinitas yang melelahkan juga menggerogoti semangat Rian. Ia selalu dibayang-bayangi kecemasan tentang bagaimana membayar segala kebutuhannya, bagaimana memberikan masa depan yang layak untuk keluarganya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bergabung di channel ini. Sebelum kita mulai, mari kita bersholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga dengan sholawat ini, hati kita dilimpahi keberkahan dan ketenangan. Amin. Jangan lupa tulis sholawat di kolom komentar juga. Subscribe channel ini, dengan begitu kamu tidak akan ketinggalan konten lainnya. Mari kita mulai. Di kota Malang yang dikenal dengan udaranya yang sejuk dan suasana yang penuh kehangatan, tinggal seorang pria bernama Rian. Rian adalah seorang buruh pabrik yang setiap hari bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Meskipun ia telah berusaha sekuat tenaga, penghasilannya yang pas-pasan seringkali tak cukup untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari, apalagi menabung untuk masa depan anak-anaknya. Rian hidup bersama istrinya dan 2 orang anak yang masih bersekolah. Beban hidup yang semakin bertambah membuatnya kerap merasa cemas dan gelisah. Biaya pendidikan yang terus meningkat, kebutuhan pokok yang tidak pernah turun, serta tagihan-tagihan yang harus dibayar membuat pikirannya tak pernah tenang. Malam hari menjadi waktu yang berat, ketika Rian terjaga memikirkan bagaimana cara agar keluarganya bisa keluar dari kesulitan ekonomi ini. Selain beban materi, tekanan mental akibat rutinitas yang melelahkan juga menggerogoti semangat Rian. Ia merasa terjebak dalam siklus yang sulit untuk diubah. Pekerjaan yang monoton, waktu yang sedikit untuk keluarga, dan rasa lelah yang berkepanjangan seringkali membuatnya merasa putus asa. Namun, di tengah segala tekanan itu, Rian tetap berusaha mempertahankan harapan dan keyakinan bahwa ada jalan keluar dari kesulitan yang dihadapinya. Bagian ini menggambarkan kehidupan nyata banyak orang di kota-kota kecil dan menengah di Indonesia yang berjuang keras untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Rian menjadi simbol dari mereka yang tidak hanya mengandalkan tenaga dan usaha fisik, tetapi juga mulai mencari kekuatan spiritual sebagai penopang hidup di tengah ujian. Di tengah kota Malang yang semakin sibuk dan penuh persaingan, tekanan hidup yang dirasakan Rian semakin menguat. Pendapatan yang tak menentu dan kebutuhan keluarga yang terus meningkat membuatnya kerap kali merasa kewalahan. Tagihan rumah tangga menumpuk, sementara biaya sekolah anak-anak yang semakin mahal menjadi beban tambahan yang membuat pikirannya sulit tenang. Rian seringkali merasakan kelelahan mental yang berat. Ketika pulang dari pabrik, tubuhnya memang letih, namun pikirannya belum juga dapat beristirahat. Ia selalu dibayang-bayangi kecemasan tentang bagaimana membayar segala kebutuhan dan memberikan masa depan yang layak untuk keluarganya. Malam hari sering menjadi momen di mana kerisauan ini datang, membuatnya sulit tidur dan merasa sendiri menghadapi masalah. Di tengah keputusasaan yang merayap, Rian mulai mencari jawaban dan kekuatan yang lebih dari sekadar usaha fisik. Ia mulai membuka diri untuk menerima solusi spiritual yang mungkin bisa membantu meringankan beban hidupnya. Dari obrolan dengan tetangga dan teman yang lebih dewasa, Rian mendengar tentang amalan istighfar, mohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang diakini mampu membuka pintu rezeki dan mendatangkan keberkahan. Rian pun mulai mencari tahu lebih dalam mengenai keutamaan dan cara mengamalkan istighfar. Ia menonton ceramah di radio dan internet, membaca buku-buku agama, serta berdiskusi dengan ustadz di masjid terdekat. Meskipun pada awalnya ada rasa ragu dan belum sepenuhnya paham, hasrat untuk mencari ketenangan dan solusi membuatnya terus belajar dan mencoba. Bagian ini menggambarkan pergulatan batin seorang pria di Malang yang sedang menghadapi tekanan hidup berat. Rian menjadi simbol mereka yang tak hanya bergantung pada upaya duniawi, tetapi juga menggali kekuatan dari amalan spiritual sebagai sumber harapan dan jalan keluar dari kesulitan. Dalam pencariannya akan ketenangan dan keberkahan, Rian, pria sederhana dari Malang, mendapatkan kesempatan bertemu dengan seorang ustadz yang bijaksana di masjid kampungnya.
Pertemuan itu menjadi titik balik penting dalam perjalanan spiritual Rian. Ustadz tersebut menjelaskan secara mendalam tentang amalan istighfar sebagai salah satu kunci pembuka pintu rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ustadz menjelaskan bahwa istighfar, yaitu memohon ampun kepada Allah atas segala dosa dan kesalahan, bukan hanya membersihkan hati dan jiwa, tetapi juga menjadi sarana mendekatkan diri kepada Sang Pencipta. Dengan hati yang bersih dan penuh penyesalan, pintu rezeki dan rahmat Allah akan terbuka lebar untuk hambanya. Rian mulai memahami bahwa istighfar bukan sekadar ucapan yang diulang-ulang tanpa makna, tetapi sebuah amalan yang harus diiringi dengan ketulusan dan kesungguhan hati. Ustadz juga menyampaikan bahwa banyak ayat dan hadis yang menegaskan keutamaan istighfar, serta bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri senantiasa beristighfar meskipun beliau bebas dari dosa. Dalam suasana masjid yang tenang, Rian belajar beberapa bacaan istighfar yang dianjurkan, seperti Astagfirullahal adzim dan Astagfirullahaladzi la ilaha illallah al-hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ia juga diajarkan untuk mengamalkan istighfar secara rutin dalam setiap kesempatan, terutama setelah sholat dan dalam keseharian. Dengan penuh harapan dan keyakinan baru, Rian memutuskan untuk mulai memperbanyak istighfar sebagai bagian dari ibadahnya. Ia percaya bahwa dengan amalan ini, bukan hanya dosa yang terampuni, tetapi juga rezeki dan keberkahan yang akan mengalir dalam kehidupannya. Bagian ini menjadi awal baru dalam perjalanan Rian untuk mengubah nasib dan menjemput keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah memahami keutamaan istighfar, Rian dari Malang mulai membiasakan diri untuk memperbanyak istighfar dalam kehidupan sehari-harinya. Meskipun kesibukan dan tantangan hidup sering menguras tenaga dan pikiran, ia menyisihkan waktu khusus setiap hari untuk berzikir dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan penuh khusyuk dan kesungguhan. Rian mengingat sebuah hadis Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah bahwa Rasulullah bersabda, "Barang siapa yang sering beristighfar, Allah akan memberinya jalan keluar dari setiap kesulitan dan memberinya rezeki dari arah yang tidak diduga." Abu Dawud dan Tirmidzi. Hadis ini menjadi motivasi besar bagi Rian untuk tidak pernah melewatkan amalan istighfar, bahkan dalam situasi yang paling sulit sekalipun. Dalam praktiknya, Rian memperbanyak ucapan seperti Astagfirullahal adzim dan Astagfirullahaladzi la ilaha illallah al-hayyul qayyum wa atubu ilaih setelah sholat dan di sela-sela aktivitasnya. Ia berusaha meresapi setiap lafaz, meyakini bahwa amalan ini membersihkan dosa dan membuka pintu rezeki serta keberkahan dalam hidupnya. Walau terkadang merasa berat karena kelelahan, Rian selalu menguatkan diri dengan niat tulus dan keyakinan akan janji Allah. Ia sadar bahwa konsistensi dan kesungguhan adalah kunci agar amalan ini benar-benar memberikan manfaat. Istighfar bukan hanya sekadar ucapan, tetapi sebuah doa yang menghubungkan hati hamba dengan Allah, memohon ampun dan rahmat-Nya. Lebih dari itu, Rian juga mulai memperbaiki sikap dan perilaku sehari-harinya. Ia berusaha menjauhi perbuatan yang bisa menghalangi rezeki dan keberkahan, seperti mengurangi sifat iri, dengki, dan sombong. Dengan hati yang lebih bersih dan pikiran yang jernih, Rian merasakan perubahan positif dalam dirinya. Bagian ini menunjukkan betapa pentingnya pengamalan istighfar secara konsisten dalam kehidupan sehari-hari. Rian menjadi contoh bagaimana amalan yang sederhana namun penuh makna mampu membawa perubahan besar, membuka pintu rezeki, dan memberikan ketenangan batin yang hakiki. Seiring waktu, Rian yang rutin memperbanyak istighfar mulai merasakan manfaat nyata dalam hidupnya yang melampaui sekadar materi. Amalan ini membawa keberkahan yang luas, baik dalam aspek finansial, mental, maupun spiritual. Secara materi, rezeki yang diterima Rian mulai mengalir dengan lancar dan tak terduga. Kesempatan kerja baru muncul, serta bantuan dari orang-orang terdekat yang datang pada saat yang tepat. Hal-hal kecil yang dulu sulit terpenuhi kini perlahan menjadi lebih mudah. Rian menyadari bahwa keberkahan ini bukan sekadar hasil usaha fisik, tetapi buah dari doa dan permohonan ampun yang tulus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketenangan batin menjadi salah satu manfaat terbesar yang dirasakan Rian. Ia tidak lagi mudah terguncang oleh tekanan dan masalah hidup. Dalam menghadapi kesulitan,
Ia mampu bersikap lebih sabar dan bijaksana. Pikiran yang tenang membantunya mengambil keputusan dengan tepat dan mengelola stres dengan lebih baik. Rasa gelisah dan takut yang dulu membayangi kini berganti dengan keyakinan dan optimisme. Perubahan ini juga terlihat dalam sikap sosial Ryan. Ia menjadi pribadi yang lebih rendah hati, penyabar, dan penuh kasih sayang terhadap keluarga dan lingkungan sekitar. Kebaikan hatinya menginspirasi banyak orang, dan lingkungan sekitarnya menjadi lebih harmonis dan saling mendukung. Ryan pun aktif berbagi pengalaman, mengajak orang lain untuk memperbanyak istighfar agar mereka juga merasakan keberkahan. Lebih dari itu, hubungan spiritual Ryan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala semakin kuat. Istighfar yang rutin ia panjatkan menguatkan imannya dan mendekatkan dirinya kepada Sang Pencipta. Ia merasa hidupnya dipenuhi dengan rahmat dan lindungan Allah, yang memberinya kekuatan untuk terus melangkah maju meski dalam kondisi sulit. Bagian ini menegaskan bahwa amalan memperbanyak istighfar bukan hanya menjadi rutinitas ibadah, tetapi sumber perubahan hidup yang menyeluruh. Ryan menjadi contoh nyata bahwa dengan ketulusan dan konsistensi, amalan ini mampu membuka pintu rezeki dan membawa ketenangan sejati. Perjalanan Ryan yang penuh liku hingga akhirnya merasakan manfaat luar biasa dari memperbanyak istighfar memberikan pelajaran berharga bagi kita semua. Istighfar, yang berarti memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan sekadar bacaan rutin, tetapi sebuah amalan yang membuka pintu rizki dan keberkahan dalam hidup. Kisah Ryan mengingatkan kita bahwa tidak ada batasan siapa yang boleh memperbanyak istighfar, baik dalam keadaan susah maupun senang. Amalan ini dapat menjadi obat hati, pembersih dosa, dan jalan untuk mendapatkan pertolongan serta rahmat Allah dalam setiap aspek kehidupan. Dengan kesungguhan dan ketulusan hati, setiap orang dapat menjadikan istighfar sebagai bagian tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Istighfar mengajarkan kita untuk senantiasa sadar akan kelemahan diri dan kesalahan yang pernah dilakukan, serta berusaha memperbaiki diri dengan penuh kesadaran. Dengan memperbanyak istighfar, kita tidak hanya memohon ampun, tetapi juga membuka ruang bagi Allah untuk memberikan rezeki dan kemudahan yang tak terduga. Lebih jauh, amalan ini juga memperkuat hubungan spiritual kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, membuat hati menjadi lebih tenang dan pikiran lebih jernih. Ini membantu kita menghadapi segala ujian dan cobaan hidup dengan lebih sabar dan penuh keyakinan. Sebagai ajakan, mari kita mulai memperbanyak istighfar dalam keseharian, bukan hanya sebagai rutinitas, tetapi dengan hati yang tulus dan penuh pengharapan. Sisihkan waktu khusus untuk beristighfar, terutama setelah sholat dan di saat-saat hening. Rasakan sendiri bagaimana amalan ini membuka pintu rizki dan membawa keberkahan dalam hidup Anda. Jangan lupa untuk berbagi kisah ini agar semakin banyak orang yang terinspirasi dan merasakan manfaat luar biasa dari memperbanyak istighfar. Karena keberkahan dan rahmat Allah adalah milik setiap hamba yang istiqomah dan ikhlas dalam beramal. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa subscribe, like, dan aktifkan lonceng notifikasi agar kamu tidak ketinggalan amalan yang lainnya. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Jangan lupa tulis sholawat dan doa di kolom komentar untuk Nabi Muhammad SAW, agar kita semua mendapatkan keberkahan dan rahmatnya. Jangan ragu untuk berbagi pendapat dan pengalaman kamu tentang cerita ini di bawah ya.